Itu loh, masalah box sampai itu loh, kok nggak pernah ganti. Ya, dari tahun berapa itu? 2019? 2000. Terus kali saya lihat itu power sampai itu kebanyakan pakai trafo ya? Iya, pakai trafo. Apa Mas. belum nyoba SMPS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya berada di markasnya Mas Bento Jazz Flat Audio Nganjuk, spesialis kelas H di dunia balap pun juga lumayan, nggak lumayan sih, memang terkenal, banyak jadikan acuan lah, banyak jadikan acuan untuk dunia perbalapan khususnya untuk miniatur. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore, sore. Mas. Ini mau tanya lah tentang power sampean yang kelas siapa ya? Ya, Kelas A atau ada yang lain? Ya, kelas A yang banyak ya. Saya produksi yang paling banyak kelas A. Kelas A ya? Iya. Tapi kelas AB ada tapi ini ya? Ada, kelas AB ada, kelas H ada, GB pun juga ada, TD juga ada sebenarnya. Oh, ada semua ya? Ada. Selain Cuman, kelas D ya? untuk kelas D sudah ada masternya di sini. Jangan lah. Makanya nggak usah. Jangan, takutnya kesaing nanti. Sudah ada masternya, nggak usah kelas D jadi. Nanti kita fokus lah, fokus di Iya. dunia perpoweran sendiri-sendiri, punya pelanggan sendiri tanpa mengurangi atau menjelekkan produk yang lain. Nah, seperti sip, ya. itu Oke. yang utama. Untuk yang paling laris lah dari pemasaran kelas A atau kelas AB, Mas? Sebenarnya sama Mas, tergantung apa itu. Biasanya kan permintaan itu tergantung dari apa itu kelasnya konsumen sendiri-sendiri kok. Biasanya ada yang seneng kelas AB, ya kurang lebih sama lah. Tapi tergantung selera ya. Iya, tapi Selera. kalau yang paling banyak kelas H. Kelas H ya. Iya, kelas Karena H. memang sama sendiri kan terkenalnya awalnya kan di kelas H ya. Saya dulu AB juga Mas. AB, Awalnya dari AB AB dulu. tetap, ya. Saya naik ke kelas H. Sebenarnya untuk referensi power yang lain sebenarnya ada, cuman yang paling banyak saya produksi itu memang kelas H-nya dan kelas AB. Untuk GB dan TD cuman beberapa aja untuk permintaan khusus dari teman-teman itu. Jadi yang paling banyak itu kelas H dan kelas AB itu yang saya produksi. Gitu. Mungkin kalau dari alasannya, Ya. kalau dari alasannya kenapa kok saya lebih senang kelas H itu, kalau menurut saya Mas ya. Berarti kelebihan menurut sampean ya, ya. Ini kelebihan kelas H menurut sampean. Iya, kelas H itu untuk pertama untuk spare partnya lebih murah ya, Lebih murah. perawatannya juga lebih gampang. Kalau menurut saya untuk respon frekuensinya juga lebar banget. Lebar banget. Iya. Berarti lebar. untuk aplikasi baik sub, low, mid bisa semua ya. Iya, contohnya kalau satu misal saya bawa untuk parade baik itu sound kecil, miniatur atau yang gede itu mulai dari sub sampai high semuanya saya pakai kelas H. Kelas H semua. Kalau mid high, kalau high-nya saya pakai kelas AB sih. Kalau midnya tetap kelas H sama. Jadi powernya itu sama semua, cuman beda spek dari trafo gitu aja. Tinggal setting di aksesoris gitu aja ya. Iya, untuk aplikasinya seperti apa ya. Iya, jadi intinya kalau saya power itu semuanya sama, cuman beda dari spek trafo dan nanti kita tergantung dari tergantung dari setting kita gitu. Jadi nggak ada power khusus mid atau apa, nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kenapa kok saya bilang ini power untuk mid? Karena saya menyesuaikan dengan daya trafonya. Trafo, Itu. terus speaker juga ya dan. Iya, betul. Terus untuk stok sampai punya ada stok power jadi atau nunggu request dulu? Kalau power unit kita request. Request berarti Iya. nggak nyetok ya? Ya. Nggak nyetok berarti sesuai permintaan. Ya, untuk pengerjaan kurang lebih ya sekitar 1 minggu lah untuk satu Untuk unit power. pre-order itu ya? Kalau kitnya sendiri kita ready banyak Mas. Karena Kalau kit ready banyak. Ready banyak. Kalau power jadi harus nunggu ya? iya, kita order dulu kurang lebih ya sekitar 5 sampai 1 minggu untuk satu power biasanya. Sampai berapa Mas? Satu box power ini? Untuk aplikasi shop lah, paling 18 lah. Kalau itu rahasia? kalau itu nanti Bisa aja. didiskusikan lagi ya. Masalahnya untuk sub sendiri kan kita ada beberapa spek power Mas, tergantung dari permintaan. Jadi permintaan ada yang spek umum, ada yang minta spek untuk balap, itu harganya beda semua. Oh beda, tadi Iya. tergantung part yang digunakan, misalkan trafo berapa kafenya. Iya, kayak betul. gitu ya. Terus Iya, boxnya minta box apa. Ya, kalau boxnya kurang lebih sama, mungkin yang berbeda itu dari
paling nonjol dari spek trafonya. Trafonya. Besar kecilnya trafo juga mungkin dari transistor final yang kita pakai itu kan pasti beda. Untuk driver sama ya? Untuk driver sama. Kalau untuk tegangan lebih kecil dan lebih besar nanti kita ada yang rubah untuk penyesuaian. Ya. Jadi yang paling utama mungkin perbedaan pada trafo sama TR finalnya. Ya betul. Itu yang menentukan nanti apa dari harga power itu. Makanya saya nggak bisa sebutkan, mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa lah. Namanya dagang kan kita harga juga tergantung permintaan. Iya betul. Nggak bisa berpatokan pada power ini harganya segini, power ini segini. Karena memang permintaan user misalkan minta trafo yang 3 kVA, 4 kVA dan sebagainya kayak gitu. Iya betul. Untuk sejauh ini seperti itu saya. Jadi sesuai permintaan. Jadi untuk power itu nggak ada untuk harga paten, tergantung dari permintaan. Permintaannya seperti apa kita bisa latih ini rapi itu. Untuk order itu sendiri kebanyakan di online atau di daerah lokal, Pak? Yang paling banyak itu? Lokal ada, tapi yang lebih banyak itu dari online, Mas. Di online ya. Lebih luas jangkauannya ya? Iya, lebih luas jangkauannya. Jadi untuk yang lokal sini kurang lebih sekitar 30%. 30% ya. Sisanya itu semuanya rata-rata pesanan dari teman-teman dari online. Untuk misalkan ada penonton mungkin ada yang mau pesan, cara menghubunginya ada online shop atau gimana? Sejauh ini saya nggak pakai online shop karena ya mohon maaf keterbatasan waktu mungkin ya. Jadi langsung menghubungi langsung ya? Iya, dari WA biasanya. Bisa inbox. Bisa inbox, bisa WA langsung. Itu di YouTube saya kan di kolom deskripsi biasanya saya cantumkan untuk nomor WA. Bisa hubungi di sana. Kalau lewat YouTube itu. Kalau pembelian kit itu harus lengkap final atau ada driver sendiri bisa? Untuk kita sendiri, untuk kit kita mulai dari kit saja ada, mau pesan sama sekalian final juga bisa. Bebas ya? Ya bebas. Jadi untuk itu kita jual sesuai dengan pesanan. HR pun bisa, kecuali PCB, Mas. Oh iya. Kalau kenapa nggak saya jual PCB itu karena mohon maaf tulisan dan isinya itu biasanya nggak sama sih. Ada sesuatu jebakan lah. bukan jebakan, sebenarnya bukan niat untuk jebakan, bukan, tapi waktu kita gambar itu kadang nilainya itu sesuka kita ngisinya gitu. Nanti trialnya beda. Iya. Jadi kan memang sengaja nggak saya jual PCB, niat saja kan untuk saya sendiri. Jadi nilai komponen itu saya ngisinya seenaknya, pokoknya itu gitu, seperti itu. Jadi saya nggak jual PCB, alasannya itu. Terus kalau saya lihat itu power sampean itu kebanyakan pakai trafo ya? Iya, pakai trafo. Apa belum nyoba SMPS? Sudah, Mas. Sudah nyoba? Ada. Cuma ada teman-teman itu yang meminta request pakai SMPS, kita juga bisa layani. Tetap layani ya? Iya, tetap. Untuk pakai trafo kita juga layani. Tapi kan kebanyakan teman-teman karena pakai trafo itu senang pakai trafo itu kenapa? Karena dari dulu kan mulai dari saya pos pertama itu kebanyakan saya pakai trafo. Jadi umumnya pakai trafo. Ya, tapi SMPS pun bisa, nggak masalah. Nggak masalah. Iya, jadi teman-teman punya SMS di rumah mau diaplikasikan untuk power dari sini katakanlah bisa. Tidak masalah. Jadi memang semua tergantung selera ya. Iya, baik betul. apapun powernya, terus apapun PSU-nya, mau trafo mau SMPS, ya sesuaikanlah sama selera. Iya, tergantung budget selera juga. Sesuaikan budget juga. Ya sama kayak sampai atau misal kan kelas D kan image-nya dengan SMPS. Benar. Tapi pasti ada yang minta pakai trafo. Seperti itu kurang lebih. Makanya itu kita namanya perakit ya menyesuaikan permintaan user. Ya betul. Apapun yang apapun yang user minta ya kita pasti turuti selama itu bisa kita penuhi ya. Ya betul. Jadi kita nggak fanatik, nggak monoton pada itu aja. Mau diaplikasikan untuk PSU model apapun selama itu sesuai dengan power kita tetap bisa. Mungkin untuk kelebihannya dari SMPS itu nanti saya nggak perlu jawab karena sudah ada ahlinya di sini. Itu sebenarnya kalau berbicara sama soal PSU antara trafo dan SMPS kan punya kelebihan dan kelemahan masing-masing sih Pak. Pasti itu ya, benar. Jadi kita tinggal menyesuaikan kita maunya apa kayak. Iya betul. Kita maunya berat ya pakai trafo Pak. Iya. Kalau mau ringan, bawaannya ya pakai SMPS kayak. Iya gitu. betul, seperti itu. Seperti halnya mau pakai power, misalkan saya mau pakai power kelas D ya monggo, mau kelas A ya juga monggo. Sesuaikan saja sesuai selera mau yang mana. Yang penting
rakitan jangan sampai mati ya Mas ya. Itu Ya. aja. Kita tetap bermain untuk dunia pro dengan kemampuan kita sebagai perakit. Jadi rakitan jangan sampai hilang. Betul. Untuk dunia balap Mas, target Iya. Anda? Saya nggak ada Gimana target ini? Mas. Gimana? Oh nggak ada target. Yang penting hadir, Iya. balapan, seneng kumpul kayak gitu. Iya, kalau target saya nggak ada sebenarnya. Maksudnya gini, karena saya itu juga hobi, senang. Jadi meskipun event itu katakanlah baik itu kecil atau besar katakanlah, kalau saya ada waktu saya hadir ya hadir. Tapi nggak ngurusi menang ya? Ya kalau tujuannya menang itu pasti ada ya kan. Cuman itu bukan tujuan utama, bukan target utama. Yang penting saya bisa hadir membawa produk yang saya produksi sendiri. Baik itu event besar atau kecil, kalau saya ada kesempatan saya hadir ya hadir, gitu aja. Gitu ya. Jadi urusan menang kalah belakangan ya. menang kalah itu belakangan kan. Sebenarnya kalau kita terjun di dunia balap itu ketemunya kan tetap sama teman-teman kayak sampean. Teman-teman dari Sidoarjo katakanlah, tim-tim dari Sidoarjo kuat-kuat itu kan semuanya teman semua kan. Yang penting kita bisa kumpul bareng. Sharing lah. Ya seperti itu. Jadi nggak ada target khusus, itu nggak ada. Kalau tujuan menang semua pasti ada. Cuman itu bukan target utama. Kalau saya seperti itu. Terus itu loh, masalah box sampai itu loh kok nggak pernah ganti. Ya, dari tahun berapa itu? 2019? 2018-19 Mas itu Mas. Lah kok nggak pernah ganti itu saja. Padahal yang lainnya sudah ganti 2 kali, 3 kali, 4 kali kok sampai kok ikut toh air Pasang. Ya gini Mas, kan pertama ya, karena miniatur Jazz Flat itu ciri khas. Ya, ciri khasnya image-nya itu dengan box F1 saya ini, ya itu pertama. Kedua, jujur dari faktor kesibukan Mas. Jadi untuk waktu ya. Waktu. Jadi untuk meriset itu memang hari-hari ini kita agak slow, jadi belum ada riset. Itu karena keterbatasan waktu. Gitu. Kan terus yang paling utama itu dari teman-teman kalau lihat miniatur ini kan image-nya Jazz Flat itu memang di box F1-nya itu. Boxnya pakai itu. Jadi terkenalnya memang seperti itu, nggak pernah ganti ya sih. Jadi menjadi ciri khas ya. Ciri khasnya. Jadi untuk sampai hari ini tetap saya pertahankan karena itu. Untuk ke depan nggak mau nyoba box lain? Mungkin ke depan saya akan ganti Mas. Coba ya. Nyoba ya ini ya, ini nyoba ya. Mungkin ke depan kita akan bikin box, sudah ada gambaran, sudah ada rencana. Kita akan nyoba box model baru. Nah, kalau boxnya sendiri selama ini yang saya pakai F1 produk dari Mas Tatal. Untuk boxnya Tatal box itu ya. Tatal Rock. Facebooknya di Tatal Rock. Itu bisa dilihat di Facebook ada itu. Jadi ini penasaran ini ya. Penasaran untuk box barunya Jazz Flat ini di tahun 2023 nanti. Iya. Ya. Insya Allah Januari ya. Jadinya Sidoarjo ya. Di Sidoarjo mungkin kita coba di sana. Itu kita bawa 2 spek untuk yang 18 in sama 12 in kita coba nanti di sana. Oh ikut 2 kategori berarti? Insya Allah 2 kategori. Ya dilihat aja lah Mas. Moga-moga nanti nggak ada halangan kita bisa hadir. Oke. Cuman harus hadir loh Mas. Kalau misalkan soalnya nggak hadir pasti orangnya hadir kok. Gitu. Iya pasti orangnya hadir. Selama itu dari libur kayak gitu. Ya. Sabtu Minggu itu. Sabtu Minggu bisa. Jadi untuk penggemar Jazz Flat atau yang penasaran dengan Jazz Flat, ya jangan lupa nantikan di bulan Januari eksperimen box barunya kayak gitu. Untuk semoga lancar lah untuk Januari ke depan di acara. Amin. Di Prambors Tulangan ya. Mana ya? Sidoarjo kan yang penting iya, pasti Sidoarjo, ya. Yang pasti Sidoarjo, nggak tahu Tulangan atau di mana ya. Iya. Terus tanya apa lagi nih? Apa Mas? Ya ini makanya nggak di konsep yang ini nek sharing tapi tanpa konsep itu guys. Intinya kita bicara santai. Iya, bicara santai lah, ngobrol biasa. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu istimewa lur ini loh. YouTuber kondang, juga masternya Power Class D, luar biasa. Padahal dari segi YouTube saya juga mencontek beliau. Dari segi miniatur juga beliau saya jadikan patokan. Kok iso dadekno? Kalau saya datang ke lapangan itu ya saya tanyakan pasti Bekecot Lemot hadir nggak gitu. Karena itu yang ancaman paling besar itu ya Bekecot Lemot yang luar biasa. Bisa saja. Dan itu terbukti dan menjuarai di beberapa event itu. Bukannya kayak gini, bukannya masalah terbukti. Ya. Sampean sendiri jarang eksperimen itu. Ya enggak sih memang ya kelebihannya. Terus yang lain sudah ganti-ganti box sudah eksperimen kayak gitu. Jadi nanti
Januari jangan lupa di Sidoarjo. Box barunya Jasfred akan hadir ya. Oke. Moga-moga aja nanti nggak ada halangan. Oke, aja ya, demikian saja lah, ini sudah sore. Ya. Jadi terima kasih untuk Mas Bento Jasfred telah mempersilahkan saya hadir di markasnya ya. Hadir di markasnya. Tadi juga orangnya belum datang, sudah saya shootingin ya. Sudah saya gerebek cara produksinya. Oke, terima kasih Mas Bento ya. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.